Sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mas'udin, an ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Sama ya, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, an ibni Umar, an ibni Abbas, Abdullah juga namanya. Senang ya, mereka ngasih nama itu anak dengan nama Abdullah. Makanya namanya harus sebut dengan nama bapaknya. So kalau nggak ada sebut nama bapaknya, bingung orang. Abdullah yang mana? Lah saya Abdullah bin Mas'ud. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoi dia, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, damumri'in muslimin, darah imri'in, seseorang muslimin, muslim, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu, yang orang muslim itu bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, kata Rasulullah, illa, kecuali bi ihda thalathin, salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah, zani, yang berbuat zina, wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, membunuh, maksudnya membunuh orang lain, wattariku lidinihi, dan meninggalkan agamanya, al-mufariqu li jamaati, berpisah dengan jamaah. Itu hadisnya ya. Jadi la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas salas, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu li jamaatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyakul khairon. Falyakul hendaklah dia berkata khairon yang baik, auliyasmut atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jarahu, tetangganya, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Nah, di sini ya. Hadis yang ke-14 dan yang ke-15. Hadis yang ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidak halal. Jadi kalau enggak halal apa? Haram, haram gitu maksudnya. Damu mri'in muslim, darah seorang muslim. Maksudnya haram darah seorang muslim, haram diapain? Dimakan, bukan. Bahasanya begitu. Ini tapi pengertiannya udah paham orang. Haram darah seorang muslim, pengertiannya haram dibunuh. Pengertiannya begitu. Haram membunuh seorang muslim. Begitu redaksinya. Tapi ini nggak bisa kita pahami kalau begitu darah bukan muslim halal dong, nggak bisa begitu, bukan itu maksudnya. Ya. Membunuh manusia mah muslim ke kafir ke tetap haram. Membunuh manusia muslim atau kafir tetap haram. Lalu kenapa dikatakan ini haram hanya dengan nama muslim? Apakah ada perbedaan kalau orang membunuh muslim dengan non muslim? Ada dalam hukumannya. Hukumannya nanti akan dijelaskan di sini. Maka ini konteksnya bukan darah seorang muslim saja yang haram, tetapi juga darah semua orang kalau nggak bersalah, yang kafir sekalipun haram juga. Tapi ini konteksnya bagaimana kalau orang itu membunuh seorang muslim, apa konsekuensinya? Beda dengan kalau dia membunuh seorang yang non muslim, ada konsekuensi lainnya. Bukannya nggak dosa juga, cuma ada konteks yang lain. Jadi dikatakan haram, tidak halal darah seorang muslim. Siapa itu seorang muslimnya? Yashhadu, yang ia bersaksi, kemarin sudah dijelaskan, harus diomongin begitu ya. Harus sebagai bukti lahiriahnya dia ucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia juga bersaksi, mengucapkan, mengakui, membenarkan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Illa bi'ihdas salas, kecuali pada 3 hal. 3 hal ini darah seorang muslim halal, begitu. Ini konteksnya begitu. Jadi kira-kira kalau redaksinya 3 hal ini darah seorang muslim halal, ya, boleh dibunuh halal. Nah, kalau bukan 3 hal ini haram darah seorang muslim, begitu kira-kira konteksnya ya.
Sebab kalau salah-salah kita pahami, kita nanti jadi radikal banget ini. Yang haram kan darah seorang muslim nggak halal, nggak begitu. Yang pertama apa yang halal? As-sayyibuz zani, pezina, orang yang zina, tetapi dia itu sudah menikah. Jadi kalau seorang itu berbuat zina, baik laki-lakinya atau perempuannya, dia sudah menikah, darahnya halal. Karena hukumannya nanti hukuman mati, bukan pancung, rajam, hukumannya mati. Jadi halal darahnya, itu konteksnya hadis ini. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Itu artinya, kalau artinya kan dan jiwa dibalas jiwa. Pengertiannya apa itu? Membunuh orang lain. Nah, membunuh jiwa orang lain. Nah, kalau dia bunuh orang lain, maka dia pun darahnya halal. Tapi ada prosesnya. Nah, begitu. Nah, di sini nih ciri bedanya. Kalau bunuh orang kafir, apakah dia darahnya halal? Belum tentu. Lain. Wattariku lidinihil mufariku li jamaatin, dan keluar dari agamanya, agama Islam. Ya, berpisah dengan jamaahnya. Ini yang namanya murtad. Nah, hadis ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang ada hukumannya di dunia. Sebab ada dosa-dosa besar, banyak dosa besar, nggak ada hukumannya di dunia. Hukuman di dunia nggak ada. Misalnya apa ya? Misalnya kita durhaka ke orang tua. Durhaka ke orang tua. Dosa besar apa kecil? Besar. Tapi ada hukumannya nggak di dunia? Apa kalau orang durhaka ke orang tua, kemudian dia dicambuk? Nggak ada hukumannya. Jadi ini namanya babnya bab hudud, bab kriminal. Jadi Islam itu ngatur juga tentang kriminal. Ya. Jadi agama kita itu lengkap. Bukan hanya urusan ibadah mahdo doang. Bukan hanya urusan sholat, puasa itu saja. Sampai masalah-masalah kriminal, kejahatan ada hukumnya. Ada 5 tuh ya. Yang merupakan dasar daripada hak asasi manusia menurut konsep Islam, hak asasinya itu. Baik, kita singgung yang pertama. Yang pertama yang darahnya halal itu siapa? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah, dia berlaku zina. Namanya zina muhson. Ada 2 macam zina. Zina muhson, zina ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson artinya orang berbuat zina tetapi dia belum menikah. Itu nggak dihukum mati kalau begitu. Itu hanya diapain? Dicambuk berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nggak dihukum mati dia. Tapi kalau orang itu sudah menikah atau sudah pernah menikah, artinya dia jadi janda atau jadi duda begitu. Sama aja itu. Jadi yang sudah menikah atau dia sudah pernah menikah, dia melakukan perbuatan zina, hukumannya mati.
Dan bukan hanya hukuman mati dalam Islam, sampai cara hukuman matinya ada. Caranya diapain? Dirajam. Rajam apaan sih? Rajam itu disambitin pakai batu. Batunya ukurannya yang sedang-sedang aja. Kecil banget kagak, gede banget juga enggak. Kalau gede buas, gede gini sekali timpa, buak begitu pecah palanya. Enggak juga. Dirajamnya bukan berapa kali sampai mati, sampai meninggal. Jadi dia ditanam, dikubur, palanya yang kelihatan. Nah itu dirajam tuh sampai mati. Begitu. Sehingga dengan begini orang menjadi takut. Pelaksanaannya memang susah ini, nggak semudah itu ya. Sahabat susahnya begini, dia berbuat zina. Itu sampai beritanya ke pengadilan, ke pemerintah. Kalau dia nggak sampai ke pemerintah, nggak ada yang laporin, nggak apa-apa, dia bertobat aja, enggak. Sampai ke pemerintah, ke pengadilan, qadhi. Lalu di qadhi diputuskan. Nah qadhi itu pun dalam memutuskannya harus ada bukti. Buktinya kalau yang mungkin bisa dilaksanakan, buktinya adalah pengakuan. Ya memang saya berzina. Atau bukti lainnya itu misalnya hamil, tapi dia hamil juga dia harus ngaku dia berbuat zina. Kalau dia hamil, kemudian dia nggak ngaku, enggak, saya udah nikah sama si Anu, begitu kan nggak ada yang saya tahu. Yang ketiga, buktinya ketika dia berbuat zina, ada yang lihat, ada yang nyaksiin. Yang nyaksiinnya berapa orang? Mesti tiga orang. Nyaksiinnya juga nggak sembarang nyaksiin, bahasa kasarnya dia benar-benar harus nyaksiin ketika pedang itu masuk ke dalam sarungnya, begitu. Sampai begitu nyaksiinnya, melihatnya. Kan susah banget kayak begitu. Bisa nggak kayak begitu nyaksinya? Kan susah kayak begitu. Udah begitu tiga orang. Kalau seorang nggak boleh. Wah ada orang lihat nih, ya dia ngeliat begitu. Orang berbuat zina sendirian, dia panggil temennya, cepetan, ada orang zina. Begitu. Sebagai saksi, begitu dia sampai udah selesai, nggak bisa ya, nggak bisa lagi kan jadi saksi. Jadi nggak mudah jadi saksi kayak gitu. Jadi pelaksanaannya ini memang tidak terlalu mudah. Jangan dibilang kejam Islam, enggak. Ini ya, oh itu tergantung orangnya nanti itu lain lagi itu ya. Jadi memang begitu permasalahannya. Jadi siapa itu ya, saya lupa itu. Orang wanita itu ngadu ke Rasulullah, saya berbuat zina. Kata Rasulullah, kamu sadar nggak sih? Gitu. Suruh pulang dia, sampai 3 kali dia pulang. Akhirnya masih ngaku juga, ngadu ke Rasulullah karena dia berpendapat salah satu cara tobatnya berbuat zina tidak ada jalan lain kecuali dengan ngaku, begitu dia. Akhirnya dia ngaku juga seperti itu, kata Rasul, udah pulang dulu ntar kalau sudah hamil. Kalau udah lahir, kan hamil dia. Udah lahir ngadep lagi ke Rasulullah, ntar ada anaknya kalau udah nyusuin. Udah selesai nyusuin begitu, ngadep lagi ke Rasulullah, dirajam dia. Ketika dirajam kayak begitu, ada yang bilang, wah ini udah dirajam, ini orang seperti, orang ini benar-benar orang kotor dan lain sebagainya lah, dijelek-jelekin gitu ya. Kita nggak lagi puasa nih nggak mau ngomongin gitu ya.
Kata Rasulullah, kalau kamu tahu tentang dosanya dia telah diampuni oleh Allah, karena kan dia kemauan sendiri. Itu kalau dibagi kepada seluruh penduduk dunia semua kedapatan. Berarti dia itu hukumannya di dunia, di akhirat dia sudah selamat. Karena dia udah bertobat itu sebetulnya. Kan dia tadi kayak gitu udah bertobat, selamat jadinya. Nah orang tadi emang mikir begitu, ya biarin mati di dunia mah nggak apa-apa dah, asal di akhirat. Karena dunia mah sakitnya nggak seberapa. Tapi emang rajam ini lain dengan kisos ya. Kalau kisos mah diapain? Dibunuh, itu mah sebentar sakitnya. Ya, paling cepat, paling bagus memang hukuman mati itu kisos. Sebab kisos itu di samping pedangnya sudah terasa begitu, sekali tebas dia putus kepalanya. Jadi rasa sakitnya dia cuma nggak ngerasain sakit kali. Kalau ditembak kan nggak langsung mati kan. Ada beberapa detik atau beberapa menit dia bisa mati, dia merasakan sakit. Tapi kalau namanya di kisos ditebas udas begitu langsung putus, udah dia nggak ngerasain sakit. Kalau orang mati sakit nggak sih? Kagak, udah nggak sakit lagi dia, udah nggak rasa nyeri. Itu hebatnya kalau kita lihat Islam. Memang kelihatannya serem, tapi bagi yang meninggalnya ringan daripada ditembak, hukum tembak. Kayak begitu ya. Ditembak itu berapa kali sih ya? Enggak sekali tapi berapa peluru? Katanya cuma satu begitu. Ada yang bilang begitu ya, dari 10 orang itu cuma satu, bukannya 7 ya. Ada yang begitu. Maksudnya begini, supaya yang nembak itu tidak merasa berdosa. Jadi dia berkeyakinan gue mah peluru gue mah senjata gue kosong gitu maksudnya. Jadi ada etika juga ya. Jadi ada beberapa saya nggak paham lah. Pokoknya banyak yang kosong. Kamu kalau satu mah duas ke jantung. Lama juga orang meninggal kan. Lama juga kalau satu. Jadi begitu. Dirajam sampai meninggal. Waduh. Dah, yang kedua, jiwa dengan jiwa. Itu boleh tuh. Tapi ada syaratnya juga. Kalau membunuh. Nah, kalau yang kedua ini halal darahnya bukannya dirajam, tapi ditebas, dipancung. Ini juga nggak sembarangan pancung. Melalui proses pengadilan. Lalu masih diberi kesempatan kepada ahli warisnya, orang ini dikisos apa bayar diat, bayar denda. Bayar denda juga ada aturannya. Saya juga baru tahu. Senilai 100 ekor onta. Jadi bisa ditebus dengan diat, nggak dipancong orang itu. Kalau ahli warisnya bilang udah nggak usah dikisos lah, bayar diat aja gitu. Bayar dia 100 ekor onta berapa kira-kira ya? Tapi ternyata ada ukurannya ontanya. Misalnya yang 100 ekor itu ya, saya lupa sih urutannya, misalnya begini dah. 50 ekor yang umur 2 tahun. 30 ekor yang umur 3 tahun. Begitu, ada tingkatannya begitu ya. Nggak usah kita perdalam apa terlalu jauh dah, mendingan sholat aja lah gitu. Soalnya kita nggak mau pakai gitu kan. Saya juga ngapal gitu, cuma ada ukurannya. Cuma kalau dipikir-pikir ya lumayan lah harganya. Kalau 100 coba. Onta itu lebih mahal dari kerbau atau sapi, lebih mahal. Bisa kalau 2.000 kali, 25.000 kali apa, 20.000 kali, 20.000 dolar. Dolar real berapa tuh kalau 20.000 aja gitu dah. Hah? Kalau 100? Hah? Kalau 100 1 miliar, lebih dari 1 miliar, 1 miliar gede itu. Halal tuh, kita bicarain bukan itu ya. Halal tuh darahnya begitu tuh. Jadi kalau dia dibunuh
Begitu itu dipancung kagak dosa. Dan yang ketiga itu watariku dini, orang yang murtad. Itu boleh dibunuh juga, halal darahnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan dosa yang besar yang kalau dilaksanakan konsekuensi hukumnya sampai seperti itu. Hendaklah kita hindari. Gitu. Jadi jangan kita pahami nanti darah halal, tidak halal darah seorang muslim, darah non muslim halal dong, bukan begitu pengertiannya. Ya, 3 hal seperti ini. Udah selesai. Hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Gak bisa baik, lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim jaroh. Hendaklah dia itu menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Menghormati tamunya. 3 hal nih. Kalau orang yang beriman kepada Allah berakhir, kalau ngomong diem. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak diem. Jadi ucapan ini dikaitkan dengan iman. Gitu ya. Tetapi pengertiannya begini. Orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa setiap perbuatannya, termasuk di dalamnya setiap omongannya, pasti dimintakan pertanggungan jawab. Begitu. Kalau orang beriman intinya sih begitu. Orang yang selalu sadar kalau dia ngomong, omongannya itu dimintakan pertanggungan jawab. Atau kalau bahasa fikihnya, setiap dia ngomong pasti itu masuk kepada salah satu dari 3 hal. Apakah omongannya dosa, gitu kan? Apakah omongannya ada pahala, ataukah omongannya mubah? Pasti begitu. Jadi dia sadar. Jadi di sana dikatakan begini. Kullu kalam ibnu Adam alaihi lahu illa bidzikri minallah wa nahyu anil wal amru anin ma'ruf wa nahyu anil munkar. Setiap kata yang keluar dari manusia itu alaihi, membahayakan dia. Lahu, kagak ada yang menguntungkan dia. Kecuali 3 hal. Zikir kepada Allah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau keluar dari ucapan itu dosa semua, begitulah kasarnya. Setiap kata yang keluar dari manusia itu alaihi, dosa. Lahu, kagak ada pahalanya. Kecuali 3 hal. Zikrullah, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar. Tapi pengertian zikrullah luas. Bukannya zikrullah itu pengertiannya baca tasbih itu saja zikrullah. Orang ngajar begini juga termasuk zikir. Kan ini namanya majlis zikir, kita ini majlis zikir. Jadi kalau ngomong saya begini nggak dosa begitu loh. Mungkin dapat pahala, amin. Gitu. Atau kita ngobrol-ngobrol lain. Tapi intinya amar ma'ruf. Jangan begitu dah ente, gitu nggak bagus. Itu namanya amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau selain daripada 3 hal itu, alaihi, dosa, atau paling tidak membahayakan dirinya. Enggak, sekarang omongannya enggak berdosa deh. Omongannya yang biasa-biasa aja, yang mubah. Dosa kagak, pahala kah?
kagak yang mubah seperti itu juga suatu kerugian. Begitu, alaihi juga yang mubah aja suatu kerugian. Rugi apanya? Rugi waktu. Ente kan hidupnya terbatas. Ngapain ngomong kagak pahalanya? Cari dong setiap omongan ada pahalanya. Luar biasa ya. Itu kalau orang beriman begitu. Selalu sadar bahwasanya setiap kata yang keluar dari dia itu merupakan suatu amalan, perbuatan yang dimintakan pertanggungjawaban jawab. Oleh karenanya kalau kamu ngomongnya yang baik. Kalau nggak bisa baik, lebih baik diam. Walaupun kata ulama diam itu suatu kerugian, buang-buang waktu, mendingan zikir gitu kata ulama. Kita diam itu buang-buang waktu. Kita kan umur kita kan terbatas, dikasih umur terbatas, dikasih umur terbatas sangat berharga, kita kosongin kagak ada pahalanya, kan rugi juga kata ulama. Dan yang berikutnya, kalau kamu beriman kepada Allah, hormati tetangga dan juga hormati tamu. Ini pembahasannya luas sekali nih, tetangga dan tamu. Yang jelas ini orang-orang yang kita perlu muliakan, apalagi tetangga. Tetangga itu kata Rasul sampai Jibril kagak berhenti nasehatin tentang supaya saya berbuat baik sama tetangga, sampai kata Rasul, saya menduga zonantu annahu warisahu, sampai saya menduga tetangga dapat warisan kali. Tuh, apa begitu sekali tetangga. Jadi tetangga itu memang harus sangat kita hormati. Maka di antara kehidupan yang bahagia di dunia ini, kita baik dengan tetangga. Itu minas sa'adah tuh, atau atina fi dunia hasanah. Jadi kalau di antara bahagianya kita hidup di dunia ini, di antaranya adalah baik dengan tetangga. Berarti kalau orang sama tetangga empet aja terseksa dia. Bagaimana enggak terseksa? Tiap hari ngeliat dia kesel, terseksa itu waktunya ya. Dia yang dilihatin kagak kesel, kita aja yang. Jadi kalau kita empet sama tetangga. Sampai ada saran dari Nabi, al-jar qobladar. Tetangga, artikan jarun tetangga, qobla sebelum dar rumah, tetangga sebelum rumah. Itu bahasanya. Pengertiannya apa? Cari tetangga dulu sebelum kita tinggal di situ, karena tetangga sangat berbahaya. Kita bisa ngikuti kepada tetangga. Banyak hadis seperti itu. Nah sekarang kita harus menghormati itu tetangga. Pahalanya besar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa